Halo Sobat SLS semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, semoga tetap selalu sehat dan tetap bersemangat, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS ataupun sekolah kedinasan yang akan segera Anda hadapi. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya tentang silogisme. Oke, ini adalah silogisme bagian kedua. Bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang modus ponens, modus tollens, ya, silogisme kategorial, dan pada kali ini kita akan membahas berikut ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah like, subscribe, dan share channel ini kepada teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan juga. Dan yang belum like dan belum share dan belum subscribe, tolong ya. Oke. Pada video kali ini saya akan membahas silogisme dilema. Ada dilema konstruktif, ada dilema destruktif, ya. Ada dilema dua arah. Kemudian nanti juga kita akan bahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Tapi sebelum masuk ke 5 ini, ya, maksud saya ke nomor 5 sampai 8 ini, saya akan mengulang sedikit tentang silogisme hipotesis, ya, terutama yang kondisional dan disjunktif, ya. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya berikut ini. Silogisme hipotesis kondisional. Masih ingat ya rekan-rekan? Tanda ini kita baca dengan jika maka, ya. Di dalam silogisme hipotesis kondisional, kita akan melihat tanda ini, ya. Ini rumusnya, jika P maka Q. Jika Q maka R. Yang saya cetak merah ini nanti tidak digunakan di dalam pengambilan kesimpulan. Kita lihat contohnya, ya. Kesimpulannya menjadi PR. Q-nya nggak dipakai lagi, ya. Merah. Stop. Jangan dipakai lagi. Kita lihat contoh berikut ini. Jika pendaki gunung ada yang hilang, ya, itu P, maka tim SAR akan segera bertindak. Q. Jika tim SAR segera bertindak, Q, ya, Q-nya sama sudah, maka helikopter penyelamat akan menyisir area. Jelas ya? Q-nya tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan. Artinya kesimpulannya adalah P dan R. Jadi kesimpulannya apa, rekan-rekan? Jika pendaki gunung ada yang hilang, maka helikopter penyelamat akan menyisir area. Oke, itu tadi contoh dari silogisme hipotesis kondisional. Mari kita lihat berikutnya silogisme hipotesis, ya, tapi disjunktif. Ya, ini rumus hipotesis disjunktif, ya. Disjunktif itu apa sih? Disjunktif itu dari asal katanya dari disjunction, ya, lawan kata dari conjunction. Kalau conjunction itu menghubungkan, kalau disjunction atau disjunktif itu memutus, artinya memilih salah satu. Kita lihat contohnya berikut ini, ya. Di dalam hipotesis disjunktif selalu ada dua premis, ya. Premis satunya itu adalah P atau Q, ya. Tanda ini itu dibaca atau, oke. Itu premis satu selalu P atau Q. Premis duanya yang berbeda-beda. Premis duanya ada negasi P, maka kesimpulannya adalah Q, ya. Tapi kalau pada premis duanya itu adalah Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Oke.
Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, kita langsung aja lihat contoh di bawah ini. Misalnya ya, pada premis pertama, tahun depan Rizkia kuliah di UI atau di PDN. Ya, jadi ini tadi tanda ini dibaca atau ya. Ini premis satunya. Kita lihat premis duanya. Rizkia tidak kuliah di UI tahun depan. Itu berarti P tapi negatif ya. Kita lihat ini P-nya negatif ya. Ini P-nya negatif. Maka simpulannya adalah Q. Nah, apa? Rizkia kuliah di IPDN. Begitu rekan-rekan. Kalau misalnya saya balik ya, untuk contoh berikutnya kita balik misalnya yang Q-nya yang positif ya. Misalnya, tahun depan Rizkia kuliah di UI atau di IPDN. Kemudian pada premis keduanya disebut Rizkia kuliah di IPDN. Berarti kan Q ya di sini. Rizkia kuliah di IPDN. Berarti simpulannya adalah negatif P. Rizkia tidak kuliah di UI tahun depan. Begitu aja. Sebetulnya simple disjunctive ini hanya ini variasinya ada 4 ya. Bisa dibolak-balik. Coba nanti dilatih sendiri dibolak-balik ya untuk memahami ini karena namanya silogisme itu sebetulnya melatih kita untuk berpikir sistematis ya. Baik rekan-rekan, itu tadi disjunctif ya. Mari kita masuk ke berikutnya yang sedikit lebih sulit ya. Ya, kita lihat apa sih? Oh, dilema ya. Dilema itu adalah silogisme yang terdiri dari 3 premis. Ya, ada premis 1, premis 2, premis 3. Baru kemudian Anda diminta untuk membuat kesimpulan. Ya, oke. Ada 3 jenis silogisme dilematis ya atau dilema. Yang pertama adalah konstruktif. Ya, rumusnya seperti ini. Jika P maka Q, jika R maka S. Ya. Kemudian pada premis 3, ya ini lihat atau ya. Pada premis 3, P atau R. Nah, ini P atau R yang sebelah kiri semuanya ya. P atau R. Berarti kesimpulannya ya dari atas. Tapi sebelah kanan, Q atau S. Oke, jelas ya rekan-rekan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di contoh ya. Kemudian kalau destruktif ya atau distraktif itu ya pada premis 3-nya itu dua-duanya negatif. Yang negatif ini yang di sebelah kanan Q dan S ya. Negatif Q atau negatif S. Maka kesimpulannya adalah negatif P atau negatif R. Negatif itu artinya negasi dari pernyataan suatu premis ya. Jelas ya guys. Baru kemudian kita melihat ke dua arah, dilema dua arah ya. Jika P maka Q, jika R maka S. Kenapa dia disebut dua arah? Kalau yang di sini tadi adalah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, PR misalnya, PR ya. Maka simpulannya adalah QS. Oke, positif, 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 positif. Kalau ini PR ya dari atas ke bawah, ini QS dari atas ke bawah ya. Tapi negatif ya, makanya disebut destruktif atau distracting ya, menjadi merusak atau artinya menjadikan tidak benar gitu ya. Nah, kalau dua arah ini silang diagonal ini dari P ke S guys. Jadi pada premis ketiganya ini ya P atau negatif S. Maka simpulannya adalah Q-nya di atas tetap positif. Karena tadi S-nya di sini negatif, maka R-nya di ini harus dibuat negatif gitu ya. Coba kita lihat ke beberapa contoh berikut ya.
Contoh yang pertama adalah dilema konstruktif. Kita lihat. Pada premis 1, jika hujan deras, maka Jakarta akan banjir. Jika P, maka Q. R, jika penduduk mengungsi, maka BNPB daerah akan membantu. BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Oke. Kita lihat di sini. Kuncinya itu ada pada premis ketiganya ya. Oke, kita lihat pada premis ketiganya ini PR, artinya positif ya. Berarti ya ini P ya jika hujan deras. Kemudian pada premis 2 ya penduduk mengungsi PR positif. Berarti kesimpulannya adalah positif. Jakarta banjir dan BNPB membantu. Ya, Jakarta banjir atau BNPB membantu. Jadi ini dan ini. Ingat guys ya, apa namanya di dalam dilema itu simpulannya selalu menggunakan kata atau, bukan kata yang lain ya. Tidak boleh dan, tidak boleh yang lain-lain. Atau. Oke, coba kita lihat ke sekarang berikutnya dilema destruktif. Saya masih menggunakan contoh yang sama ya biar mudah. Jika hujan deras maka Jakarta akan banjir. Jika penduduk mengungsi maka BNPB akan membantu. Oke, kita lihat ya. Destruktif itu Q dan S-nya dibuat negatif ya. Ini Jakarta akan banjir ya. Ini artinya Jakarta tidak banjir. Berarti ini Jakarta banjir itu Q ya, positif. Negatifnya atau negasinya Jakarta tidak banjir. Oke, Q. Kemudian S-nya, ini kita lihat S-nya. BNPB akan membantu. Di sini BNPB daerah tidak membantu. Ini artinya apa? Ini artinya S-nya negatif. Maka simpulannya adalah P dan R dua-duanya dibuat negatif. P-nya menjadi hujan deras berarti Jakarta tidak hujan. Ya, negasi dari Jakarta hujan adalah Jakarta tidak hujan. Kemudian negasi dari R penduduk mengungsi adalah penduduk tidak mengungsi. Ya, ini harusnya penduduk tidak mengungsi. Karena ini penduduk mengungsi. Jadi negatif R-nya adalah penduduk tidak mengungsi. Oke. Berikutnya guys. Ini ada kata tidaknya ya. Jelas ya. Oke. Kita lihat berikutnya dilema dua arah. Kalau dilema dua arah ingat ya. PS dia diagonal. Dari P ke S. Kemudian dari Q ke R. S-nya menjadi negatif ya. Di premis 3-nya ini ya maksudnya ya. Oke. Jika kabut asap makin tebal, maka penglihatan berkurang. Jika bantuan pemerintah datang, maka api cepat padam. Kabut asap makin tebal atau api belum padam. Oke. Itu premis 3-nya, kabut asap makin tebal atau api belum padam. Jadi kesimpulannya apa? Ya, ini kan sudah P kemudian negatif S. Maka kesimpulannya adalah Q dan negatif R. Q-nya apa? Penglihatan berkurang. Penglihatan makin berkurang. Oke, Q. Kemudian R-nya itu dibuat negatif. Bantuan pemerintah datang, berarti bantuan pemerintah tidak datang. Begitu caranya. Oke, itu tadi 3 contoh dari masing-masing silogisme dilema ya. Ada dilema konstruktif, dilema destruktif, dan dilema dua arah. Berikutnya saya akan melihat atau menjelaskan tentang converse. Converse, inverse, dan kontraposisi ini adalah salah satu pertanyaan yang sering keluar di TIU ya tentang silogisme ya. Apa sih converse itu? Converse adalah kebalikan dari pernyataan implikasi ya.
Jadi converse itu adalah kebalikan dari pernyataan implikasi. Kebalikan itu maksudnya apa? Posisinya dibalik, ya. Posisi di depan dipindah ke belakang, gitu ya. Misalnya kalau dalam implikasi, jika Kia rajin baca buku, maka Kia akan berwawasan luas. Converse-nya apa? Ya sudah, klausa yang ada di bagian akhir pada implikasi dipindah ke depan, di-convert ke depan ya. Jadi apa? Jika ingin berwawasan luas ya, kemudian yang di depan dipindah ke belakang, maka Kia harus rajin baca buku, gitu ya. Oke, jelaskan? Tempatnya saja dipisah ya. Oke. Itu tadi converse. Jadi converse itu adalah menukar letak klausa dari klausa yang ada di belakang implikasi ditaruh di depan, ya. Kemudian yang awalnya di depan ditaruh di belakang. Itu tadi converse. Terus berikutnya adalah inverse. Inverse itu merupakan negasi dari pernyataan suatu implikasi ya. Oke, kita lihat contoh ini guys ya. Kalimat implikasinya atau pernyataan dalam implikasi adalah, guys, jika Anda like, subscribe, dan share channel ini, maka Anda akan lolos SKD dengan nilai tinggi. Ayo, siapa yang belum like, siapa yang belum subscribe, dan belum share channel ini ke teman-temannya? Oke, ini tadi pernyataan implikasi. Nah, kalau inverse-nya, ya, itu artinya apa? Negasi. Dibuat kalimat negatif dari dari implikasi ini. Negasinya apa? Jika Anda tidak like, subscribe, dan share channel ini, maka Anda tidak akan lolos SKD dengan nilai tinggi loh ya. Halo, mau lolos dengan nilai tinggi atau tidak? Nah, jangan lupa ya, subscribe dan share ke your friends. Itu inverse. Terus kemudian berikutnya kalau kontraposisi itu apa? Kita lihat ya. Kontraposisi itu merupakan kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi. Ya. Jadi inverse dan converse dikumpulkan atau dilakukan semuanya, maka menjadi kontraposisi. Contohnya, guys, jika Anda like, subscribe, dan share channel ini, maka Anda akan lolos SKD dengan nilai tinggi. Nah, itu implikasinya. Inverse-nya apa? Tapi kalau Anda tidak lolos SKD dengan nilai tinggi, maka Anda tidak like dan subscribe dan share channel ini loh ya. Bercanda guys. Oke, kenapa? Karena di dalam doa kami ya selalu mendoakan semoga Anda semuanya sukses ya. Dan selalu diberi kemudahan untuk mencapai cita-cita Anda semuanya. Alright, let's go to the next. Oke guys, untuk menguji atau mengukur pemahaman Anda, di sini saya sediakan 3 soal latihan yang berhubungan dengan dilema tadi ya, atau jenis-jenis soal ini adalah soal-soal dilema. Oke, saya kasih waktu Anda 10 detik setelah saya membaca pertanyaan untuk menjawab masing-masing pertanyaan ini. Yang pertama, jika ada asap hitam membumbung, maka terjadi kecelakaan di lab pabrik. Jika terjadi kebakaran, maka petugas pemadam harus dihubungi. Premis ketiganya, asap hitam membumbung atau terjadi kebakaran. Simpulan yang tepat, silakan 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, done. Oke, yang mana guys yang benar? Kita cek satu-satu ya. Asap hitam membumbung. Kita lihat kuncinya, kita ngelihat di premis ketiga. Asap hitam membumbung. Oke, berarti sama ya. Kalau sama ini berarti P-nya sama ya. Kemudian
terjadi kebakaran. Nah, ini apa ini terjadi kebakaran? R, oke, PR, PR-nya sama. Ya, jadi P positif, R positif. Berarti kesimpulannya apa? Q positif, S positif. Tinggal cari saja yang mirip dengan ini. Kecelakaan atau terjadi kecelakaan di lab pabrik yang mana? Terjadi kecelakaan di lab pabrik. Oke. Atau petugas pemadam tidak dihubungi. Alah, karena ini pemadam harus dihubungi. Nah, yang mana? Ini kata tidak ini membuat salah ya. Oke. Kemudian B. B salah juga. Oke guys, sorry, saya mau ingatkan ya. Untuk menjawab soal dilema, itu sebetulnya Anda bisa mengeliminasi. Eliminasi jawaban-jawaban yang tidak ada kata atau. Karena jawabannya selalu dengan atau. Kalau kita lihat B, C, dan D ini tidak dihubungkan dengan kata atau. Jadi nggak usah dipilih. Ya. Berarti ada A dan B. Maka A tadi salah. Berarti jawaban yang benar adalah B. Ya, atau ini ya. Oke. Kita lihat, kita highlight dulu dengan ini yellow. Ya, ini ya. Jadi jawabannya adalah terjadi kecelakaan di lab pabrik. Terjadi kecelakaan di lab pabrik. Oke. Atau petugas pemadam harus hubungi. Petugas pemadam harus hubungi. Oke, jadi ini ya. Jawabannya Eko. Ingat ya. Perhatikan ketika menjawab soal yang memiliki tiga premis ya. Yang perlu kita lihat adalah premis ketiganya saja. Kemudian kita cari di atasnya apakah positif atau sesuai atau tidak, baru nanti kita cari jawabannya. Dan ketika kita melihat pilihan-pilihan jawaban, eliminasi jawaban-jawaban yang tidak terkandung kata atau. Seperti di sini nih, A, B, C, D, E ya. Itu hanya ada dua. Ya, pilihan A dan pilihan E yang mengandung kata atau, itu saja. Satu lagi, eliminasi pilihan jawaban yang ada kata jika dan jika. Ya, kenapa? Di dalam silogisme dilema ya, tidak ada lagi kata jika di dalam kesimpulan. Ya, tapi kata adanya adalah kata atau. Oke guys, semoga ini membantu. Mari kita lanjut ke soal kedua, contoh soal kedua. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal nomor 2 ya. Saya baca pertanyaannya, premis 1, jika Kia libur kerja, maka Kia pergi keluar kota. Premis 2-nya, jika cuaca cerah, maka penerbangan lancar. Premis ketiganya, Kia tidak pergi keluar kota, atau penerbangan tidak lancar. 10 detik dari sekarang, jawab. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita koreksi. Kerjakan dengan cepat ya, kita lihat ke pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang mengandung kata jika dan maka itu tidak bisa dipilih lagi. Ya, jadi A dan B langsung disingkirkan. Kemungkinannya ada C, D, dan E. Kenapa? Karena di dalam silogisme dilema ini ya, itu kesimpulannya hanya mengandung kata atau selalu mengandung kata atau, tapi tidak mengandung kata jika maka. Kita lihat di sini, kita lihat ke premis ketiga ya. Kia tidak pergi keluar kota. Padahal di premis pertama Kia pergi keluar kota. Ini artinya berlawanan. Ini Ki ya. Ini Ki. Ini Kia tidak pergi keluar kota. Ini negatif Ki. Oke. Kemudian pada keduanya penerbangan tidak lancar. Padahal di premis keduanya penerbangan lancar. Ya. Ini penerbangan tidak lancar. Berarti negatif S ya. Oke, ini negatif S. Jadi pada premis ketiga negatif Q dan negatif S atau negatif S, maka masih ingat tadi rumusnya ya, kesimpulannya adalah negatif P ini dibuat negatif dan negatif R ya, negatif P
dan negatif R. Sekarang kita buat kalimat P-nya menjadi negatif. Kia libur kerja. Berarti Kia tidak libur kerja. Kita cari. Jawaban C, Kia tidak libur kerja. Betul? Ya, artinya sesuai. Jawaban E, Kia libur kerja. D, salah. Kemudian kemungkinannya hanya dua. C dan E. Karena sama-sama Kia tidak libur kerja. Negasi dari itu. Kemudian kita cari R-nya. Ya. R-nya cuaca cerah. Negatifnya berarti cuaca tidak cerah. Yang mana? Oke, cuaca tidak cerah. Jadi jawaban yang tepat adalah saya highlight dulu. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, gitu ya guys caranya. Eliminasi jawaban yang mengandung jika atau pilihan jawaban yang mengandung jika dan maka. Kemudian baru kita lihat ke premis ketiganya, kita sesuaikan apakah itu destruktif atau konstruktif. Nah, ini konstruktif ya. Destruktif ya, karena tadi key S-nya ini atau premis ketiganya ini adalah negatif Q dan negatif S. Negatif S, maka kesimpulannya harus negatif P dan negatif R. Jelas ya guys? Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Saya baca, setelah itu 10 detik untuk Anda untuk menjawab. Jika demam semakin tinggi, maka penglihatan semakin buram. Premis pertamanya. Dan pada premis keduanya, jika telapak kaki dikompres air dingin, maka suhu tubuh menurun. Pada premis ketiga, demam semakin tinggi atau suhu tubuh tidak menurun. Oke. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan. Oke. Mari kita lihat langsung ke pilihan jawaban. Jawaban yang tidak bisa dipilih adalah C. Kenapa? Dia mengandung kata jika di sini ya. Nah, boleh pilih lagi ya. Coret. Kita tambahin dulu dengan merah. Ini nggak bisa dipilih. Nah. Kemudian berikutnya kita lihat demam semakin tinggi. Ternyata di premis ketiganya ini sama ya dengan premis pertamanya, P-nya, demam semakin tinggi. Berarti P-nya sama ya, P. Kemudian pada bagian keduanya ya, suhu tubuh tidak menurun. Maksud saya pada klausa keduanya, pada premis ketiganya itu suhu tubuh tidak menurun. Padahal di premis kedua tadi ya, suhu tubuh menurun. Ini berarti lawannya ya atau negasinya. Ini S-nya ini negasi S. Berarti P negatif S. Kesimpulannya berarti Q negatif R. Ya, oke. Q-nya apa? Penglihatan semakin buram. Kita cari. Penglihatan semakin buram. Oke. Hanya ada delta ya, penglihatan semakin buram. Karena E-nya penglihatan tidak semakin buram. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita jawab delta. Begitu ya. Kenapa Anda harus cepat menjawabnya? Karena you should save your time. Karena you can use your time untuk mengerjakan soal math yang lainnya ya. Oke rekan-rekan, sampai di sini saja di bagian kedua ini ya, di silogisme bagian kedua. Nanti insya Allah akan saya buatkan bagian ketiga khusus untuk latihan menjawab dari berbagai jenis silogisme. Baik rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya, buat Anda khususnya yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk sekolah kedinasan, IPDN, STIN, ya, Poltekip, dan lain-lainnya. Dan juga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti P3K khususnya bagi guru dan CPNS. Thanks for watching, terima kasih, salam sukses selalu, terima kasih, dan jangan lupa untuk
share ke teman-teman yang lain, dan juga like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.